Para mu'alaf ini ketika dia masuk ke dalam Islam, tidak bisa tidak, dia pasti menemukan yang namanya kebenaran. Bedanya orang masuk Islam dengan orang yang keluar dari Islam, ya. Kalau orang yang masuk Islam itu pasti dia menggunakan ini alasannya. Tidak bisa tidak. Tapi kalau orang yang keluar Islam itu urusannya cuma sejengkal antara perut sama kemaluan. Oh iya. Kita barusan saja menyaksikan video singkat sebagai pengantar di depan bahwa Bapak yang beragama Muslim ini mengatakan apabila seorang beragama Islam pindah agama menjadi murtadin, tentulah alasannya tidak lain tidak bukan hanya sebatas perut dan sejengkal ke bawahnya. Lalu dia juga mengatakan apabila agama lain masuk ke agama Islam menjadi seorang mu'alaf, tentulah orang itu karena cerdas dan berwawasan luas serta mengerti kebenaran. Apakah betul? Yang pasti kita akan buktikan fakta di lapangan. Bagaimana sifat dan sikap seorang mu'alaf dan murtadin. Nah, dalam video-video berikut ini kita akan saksikan dan mendengarkan perbedaan yang terjadi di lapangan ternyata tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Muslim yang berbicara di depan tadi. Kita saksikan video berikut ini. Nah, kali ini kita akan buktikan dulu seorang mu'alaf yang bernama Nora Aritonang. Konon ceritanya perempuan ini dulunya beragama Kristen dan dia selalu mengumbar dari gereja mana dia pernah dulu beribadah, itu sudah pernah dia ceritakan. Lalu dia sekarang sudah menjadi agama Islam dan menjadi seorang mu'alaf. Lalu Nora Aritonang dalam track recordnya selalu menjelek-jelekkan Tuhannya umat Kristen. Dan kita lihat setelah dia berubah agama, apakah dia menyaksikan pengalaman rohaninya dengan Tuhan yang baru atau dengan nabinya yang diagung-agungkan. Kita lihat bagaimana ceritanya. Saya hanya menyampaikan kebenaran. Kebenaran apa? Bahwa Tuhan yang dulu saya sembah itu, maaf, adalah Tuhan yang wujudnya seperti saya, manusia. Saya makan, Yesus makan. Saya lapar, Yesus lapar. Saya haus, Yesus haus. Saya marah, Yesus pun pernah marah. Jadi apa kelebihan, apa bedanya saya dengan Yesus? Sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Nah, kita telah mendengarkan bagaimana omongan Nora Aritonang setelah dia berubah agama. Bukan bertambah baik, tetapi justru hatinya semakin bertambah jahat dan bertambah parah. Nah, beda dengan agama Islam yang menjadi agama Kristen yang disebut murtadin. Mereka tadi katakan bahwa tidak lain tidak bukan alasannya karena urusan perut, artinya makanan, atau urusan sejengkal di bawah perut, artinya masalah yang namanya pernikahan atau perkawinan atau juga perjinahan. Kita buktikan, saudara, benarkah karena alasan itu atau karena pengalaman pribadi dengan Tuhan? Ini dia videonya. Nah, begitu saya salat tahajud, di tahiyat akhir ya, sujud yang terakhir, itu tuh ngerasain di sini kayak ada yang megang, gitu. Ini dia pegang, terus kayak gitu kan, itu rasanya hangat, kayak gimana itu jalar ke belakang ke seluruh tubuh tuh kayak kesetrum gitu, kayak gitu, kayak kesetrum. Kan ya aneh ya, kuping aku tuh kayak bubu semua, tangan aku tuh ngerasain beda banget. Saya bilang kok aku mau nangis kayak gitu, mau nangis, mau ketawa, mau nangis, ini ngapa sih badan aku kenapa? Saya bilang kayak gitu. Lah habis itu sudah kerasa semua, udah agak lama sekitar 10 menit. Itu saya duduk, udah selesai tuh saya duduk. Begitu saya duduk, saya tahiyat akhir kan, mau salam gitu, mau salam ngelirik kanan ngelirik kiri gitu, di depan saya ada yang duduk, ada yang belum salam tuh, ada yang duduk, lalu tangan dia ini beginiin saya, terus saya waktu itu langsung ngerasain nangisnya bener-bener keluar ya, bener-bener nangis. Dibilang, kamu minta damai? Ya, aku damai itu.
Kamu cari jalan yang lurus untuk menyelesaikan masalahmu. Ya, akulah jalan itu yang lurus. Kamu mau tidak cerai? Ya, aku kehendaki itu. Seperti itu, lalu saya melihat langsung. Saya nggak berani nunduk lagi karena ini sudah kayak udah nggak bisa ngomong apa-apa. Saya ngelihat langsung ini mahkota duri. Di sini darah bercucuran, seger banget. Lalu di sininya pokoknya ada darah mengalir begini, kanan kiri mengalir. Yang satu pegang tongkat kayak gitu. Tuhan Yesus, di situ dia bilang, aku anak, kamu anakku, aku bapakmu, ikut aku. Dia bilang kayak gitu. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, tapi hati saya ngomong, kamu siapa? Aku bapakmu, jawabnya dia kayak gitu. Padahal itu dalam hati, kamu siapa? Karena kan aku nggak boleh ngomong karena masih sholat. Saya masih begini, gitu kan. Kamu siapa? Dia jawab, aku bapakmu. Akulah jalan yang kamu cari. Tidak ada jalan lain yang menuju ke Bapa kalau tidak melalui aku, dibilang kayak gitu. Di situ saya nggak bisa ngomong apa-apa, sampai nangisnya cukup lama. Lalu saya ingat saya masih sholat belum salam. Saya salam kanan, salam kiri. Akhirnya begitu saya tanya, sebenarnya kamu siapa? Saya bilang kan. Dia senyum. Dia di sebelah aku, dia duduk di sebelah aku, pindah di sebelah aku, dia rangkul saya dari samping begini, diginiin. Tenang. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saya masih nggak ngerti, karena kan ya memang saya nggak ngerti apa-apa, gitu kan. Itu kayak rasanya tuh kayak dipeluk seorang bapak yang luar biasa. Setelah begitu, akhirnya saya mengambil keputusan, saya sholat tahajud, saya teriak-teriak. Betapa kagetnya saya waktu saya lagi wiridan. Saya melihat salib itu memancar ke muka saya, nyentrong ke muka saya. Setelah salib itu nyentrong karena saya orang Muslim, saya dalam hati berpikir, wah salib itu tak punya orang Kristen, ngapain dia di situ? Habis gitu karena saya penasaran, mata saya buka, apa yang terjadi? Salib itu turun menjadi manusia. Dan dia tinggi besar, ganteng sekali, ganteng. Wajahnya itu bersinar dan pandangannya itu dingin sekali. Setelah begitu, pandangannya itu kayak ada magnetnya. Sehingga saya ditawarik begitu. Karena saya sembayangnya terlentang. Sehingga saya pegang itu tempat tidur. Akhirnya saya bertanya, saya bilang, kamu siapa? Dia malah tersenyum. Dia bilang, aku tahu kamu, aku kenal kamu. Kamu orang yang saleh, orang yang tekun mencari aku. Tapi caramu salah. Saya marah-marah. Saya dari kecil itu sudah sholat, sudah sembahyang. Kenapa saya salah? Kamu itu siapa? Dia bilang, aku adalah Isa Al-Masih. Saya bilang, buktikan kalau engkau Isa Al-Masih. Kalau engkau memang Nabi Isa yang mujizat Al-Quran, buktikan malam hari ini. Kau bisa menyembuhkan saya. Setelah begitu dia bilang, ya aku datang mau menyembuhkan kau. Tapi aku menyembuhkan kau gratis. Saya ngomong terus, kalau sembuh apa yang kau buat untuk aku? Saya ngomong, buktikan. Kalau malam hari ini aku sembuh, aku baru percaya bahwa engkau adalah Isa Al-Masih. Setelah begitu, dia maju ke depan, saya tidak bisa melihat.
silau kayak matahari di atas pelapon. Saya tidak bisa melihat, saya silau. Akhirnya saya berkata, cepat buktikan itu. Dia menjamah saya tidak pakai tangan, tapi pakai api. Ada bulatan api itu langsung berputar itu nabrak muka saya. Masuk bagian yang sakit, muter-muter masuk bagian yang sakit. Tapi di dalam tubuh saya nggak sakit. Rasa enak dan hangat. Setelah gitu ada kayak pecahan ombak, itu juga begitu air. Biar ke muka saya. Setelah gitu masuk, muter-muter bagian perut saya, bagian yang sakit dia langsung keluar. Apa yang terjadi? Setelah saya dua-dua api dan air keluar dari tubuh saya itu kayak ngawang. Saya kayak terbang ngawang begitu. Terus saya bilang dalam hati saya, saya kok bisa terbang? Badan saya kok jadi enak, penyakitnya di mana? Setelah saya lagi batin, dia bilang begini, malam hari ini kamu sembuh total. Kamu besok pergi ke rumahku. Betapa kagetnya. Saya tarik-tarikan antara hati dan pikiran. Saya bilang, kalau besok itu kan hari Minggu, yang punya hari Minggu itu orang Kristen. Bagaimana mungkin saya mau pergi ke gereja? Ketika saya batin seperti itu dalam pikiran dan hati, dia langsung bilang begini, malam hari ini kamu besok pergi ke rumahku. Malam hari ini kamu sembuh total. Malam hari ini kamu sembuh total. Karena itu kamu besok pergi ke rumahku gitu. Selesai begitu dia pergi balik seperti salib pertama. Dia datang ke salib pertama itu tembok itu. Langsung saya turun karena tidak sakit, saya turun. Saya sujud di bawahnya bekasnya salib itu. Tuhan Yesus, saya orang Kristen, terima kasih. Tuhan Yesus orang Kristen, terima kasih. Terima kasih Isa Al-Masih, Engkau telah menyembuhkan saya. Mulai hari ini, Engkau Tuhanku. Dan aku percaya kepadamu. Selesai begitu, salibnya hilang, saya masuk ke kamar mandi. Itu operasi besar-besaran. Waktu itu saya kencing. Ada di kamar mandi. Operasi sangat besar-besaran. Setelah selesai operasi, itu kencing-kencing. Itu keluar kayak darah warna biru-biru hitam. Merah kayak bernanah, rasanya baunya setengah mati. Setelah gitu, yang terakhir saya dengar suara batu. Letek, 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 letek. Apa ya ini ya kok suara batu? Saya tak tangkep. Ternyata batu ginjal itu bagus. Setelah kita membandingkan perbedaan antara mu'alaf dengan murtadin, nah sekarang tinggal terserah saudara. Kalau saudara yang beragama Islam menonton ini menjadi pembelajaran buat saudara semuanya. Dan mungkin saudara yang menonton bukan seorang mu'alaf, tetapi apakah saudara juga punya karakter yang sama dengan Nora Aritonang? Itu urusan saudara. Terbukti bahwa agama yang diyakini oleh Nora tidak membawa kedamaian ataupun kasih sayang atau juga ketentraman. Tetapi terbukti seorang murtadin yang tadinya agama lamanya dia tinggalkan menjadi agama Kristen, ternyata hidupnya lebih tenang, hidupnya lebih damai, hidupnya lebih dipulihkan, hidupnya lebih diberkati, hidupnya lebih berbahagia, hidupnya lebih diselamatkan. Nah sekarang ambil keputusan, saudara mau berubah atau tidak itu urusan saudara. Yang pasti kalau saudara mau mengalami kemenangan, hidup damai sejahtera, dipulihkan dan diampuni, maka hari ini juga terimalah Tuhan Yesus, sebab dialah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup dan yang nyata, yang bisa saudara alami. Baik saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sampai di sini video yang Pastor Daud upload. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.